dibawakan oleh Profesor Dr. Edi Winarno M.Eng dengan judul Pengolahan Citra Digital dan Kriptografi untuk Keamanan Data dan Inovasi Kecerdasan Buatan. Profesor Dr. Edi Winarno STMN, Guru Besar Kepakaran Pengolahan Citra Digital dan Kriptografi Universitas Muhammadiyah Semarang. Profesor Dr. Edi Winarno STMN merupakan guru besar pada rumpun bidang ilmu komputer dengan kepakaran pada bidang pengolahan citra digital dan kriptografi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Meraih gelar profesor pada usia 49 tahun, menjadikannya sebagai guru besar termuda di Unimu saat ini. Prof. Edi lahir di Salatiga pada 15 November 1975, putra dari almarhum Bapak Haji Sastro Suratno dan almarhumah Ibu Sri Lulut. Prof. Edi menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Salatiga, lalu melanjutkan ke SMK Negeri 7 Semarang dan lulus di tahun 1995. Prof. Edi melanjutkan studi S1 Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan lulus di tahun 2001. Pada tahun 2007 hingga 2009, Prof. Edi melanjutkan studi S2 Teknik Elektro UGM Yogyakarta dengan konsentrasi Sistem Komputer dan Informatika. Di tahun 2011 hingga 2015, ia melanjutkan studi di program S3 Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM Yogyakarta. Prof. Edi menikah pada tahun 2005 dengan Eko Yuniastuti dan saat ini dikaruniai satu putri yang bernama Nadia Hemera Putri. Sebagai dosen di program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, penelitian, hingga kewirausahaan. Lebih dari 60 buku bidang IT dan 57 paper ilmiah bereputasi internasional telah ia hasilkan, menjadikannya salah satu dosen yang aktif meneliti pada bidang image processing, artificial intelligence, dan kriptografi. Selain kiprahnya di dunia akademik, Prof. Edi juga aktif dalam berbagai organisasi akademik dan masyarakat. Saat ini, Prof. Edi menjabat sebagai Presiden of IFREL, Ketua Umum Keluarga Alumni STM Pembangunan Semarang, Wakil Ketua Umum KONI Kota Semarang, Ketua Bidang Inovasi Aptikum Pusat, dan Ketua Bidang Organisasi Indoses Pusat. Kontribusi lain dalam bidang pendidikan tinggi pun telah dicapainya. Prof. Edi tercatat pernah sebagai Korwil Verifikator Sinta Nasional, Reviewer Penelitian Nasional, bahkan ia juga pernah menjabat sebagai pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan yang pernah diembannya yaitu sebagai Wakil Rektor satu bidang akademik dan juga pernah menjadi Rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Saya punya moto, life is a target, bahwa hidup adalah target. Moto saya yang kedua, if there is a will, there is a way. Setiap ada niat, pasti ada jalan. Kecuali kita tidak mau mengupayakan dan mengusahakannya. Moto saya yang ketiga, bahwa sukses bukan berarti menjadi lebih baik dari orang lain, tapi bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari kemarin. Di luar dunia akademik dan organisasi, Prof. Edi memiliki hobi bermain musik dan menyanyi yang sering ia lakukan untuk melepas penat. Keberhasilannya sebagai pemenang riset hibah penelitian Dikti selama 14 tahun berturut-turut sejak 2011 hingga 2024 menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap riset ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai keynote speaker dan juga invited speaker di berbagai seminar nasional maupun internasional, Prof. Edi terus berbagi ilmu dan pengalaman, mencoba menyemangati
dan menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Semarang, para pimpinan perguruan tinggi, guru besar, kepala SKPD, dan pimpinan instansi mitra, para pimpinan Unimus, rektor, wakil rektor, kepala lembaga, biro, dan UPT, dekan, wakil dekan, ketua, dan sekretaris program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang, relasi, kolega, sahabat dan keluarga, serta segenap undangan yang berbahagia. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam acara yang penuh makna, pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang pengolahan citra digital dan kriptografi. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hari ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, melainkan juga momentum refleksi tentang perjalanan akademik, tantangan riset, dan bagaimana ilmu ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan menuju jabatan guru besar adalah sebuah perjalanan yang panjang. Saya memulainya dari menyelesaikan studi S3, berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi, dari lektor, kemudian lektor kepala, hingga akhirnya hari ini mendapat amanah sebagai profesor. Tidak semua jalan yang ditempuh itu mulus. Ada saat-saat ketika usulan saya pernah ditolak, ada rasa kecewa, ada rasa lelah. Namun justru dari pengalaman itulah saya belajar tentang arti ketekunan, kesabaran, dan pentingnya semangat untuk terus mencoba dan selalu berdoa. Seperti dalam sebuah riset bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk menemukan kebenaran ilmiah. Dalam 2 tahun terakhir saya berusaha konsisten. Saya menerbitkan lebih dari 20 karya ilmiah di Scopus maupun Sinta, termasuk 4 di jurnal internasional Q1 sebagai penulis pertama. Bagi saya, publikasi bukan sekedar angka, tapi bukti bahwa ilmu kita berkontribusi pada percakapan global di bidang teknologi informasi. Pengolahan citra digital. Bapak Ibu sekalian, bidang yang saya tekuni adalah pengolahan citra digital. Citra digital pada dasarnya adalah gambar yang direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner angka 0 dan 1. Dengan teknik tertentu, citra dapat dimodifikasi, dianalisis, dan juga dikenali oleh komputer. Contoh sederhana ketika kita membuka kunci ponsel, Bapak Ibu semuanya, menggunakan wajah atau sidik jari atau fingerprint. Sesungguhnya teknologi pengolahan citra sedang bekerja, menangkap pola wajah atau sidik jari, mencocokkan dengan data yang tersimpan, lalu memberi keputusan apakah cocok ataukah tidak. Manfaat pengolahan citra begitu luas di dunia medis. Teknologi ini membantu dokter membaca hasil rongsen, CT scan, MRI, bahkan dapat mendeteksi kelainan lebih cepat daripada mata manusia. Di transportasi,
kamera lalu lintas mampu mendeteksi pelanggaran kendaraan secara otomatis. Di industri kreatif, pengolahan citra menghasilkan film dengan efek visual menakjubkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita menggunakan filter kamera di media sosial, itu pun hasil dari pengolahan citra. Dengan kata lain, teknologi ini hadir dalam kehidupan kita sering kali tanpa kita sadari. Dalam 3 tahun terakhir, Bapak Ibu, riset saya berfokus pada 2 jalur utama, yaitu klasifikasi batik dan kriptografi citra. Ada 6 paper yang telah dipublikasikan, 4 di Scopus Q1 dan 2 di Scopus Q3, seperti terlihat pada layar. Pertama, klasifikasi batik. Saya dan tim meneliti bagaimana komputer dapat mengenali motif batik Semarangan, Jawa Tengah. Mengapa ini penting? Karena batik bukan hanya kain, melainkan warisan budaya. Dengan teknologi, kita bisa mendokumentasikan, mengenali, dan melestarikan batik agar tidak hilang di telan zaman. Bayangkan, suatu hari museum digital batik bisa hadir di mana sistem otomatis mengenali motif dari sekedar foto. Yang kedua, kriptografi citra. Jika biasanya kita mengenal kriptografi untuk teks dan angka, maka kini gambar pun bisa diamankan. Pada penelitian dikembangkan metode enkripsi berbasis sistem chaos, sebuah pendekatan matematis yang menghasilkan pola acak untuk melindungi gambar agar tidak mudah dibajak dan dimanipulasi. 2 jalur penelitian ini, klasifikasi batik dan kriptografi citra, sama-sama menunjukkan bahwa ilmu dapat berpihak pada budaya sekaligus menjaga keamanan data digital. Inilah titik temu kepakaran saya, pengolahan citra dan kriptografi. Bayangkan, kita memiliki gambar medis seorang pasien. Gambar itu sangat berharga, tapi juga sangat sensitif. Dengan pengolahan citra, dokter dapat menganalisis kelainan. Dengan kriptografi, data tersebut dapat diamankan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Di era digital, di mana data begitu mudah disalin dan disebarkan, keamanan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak. Selanjutnya, pengolahan citra semakin kuat ketika dipadukan dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Komputer tidak hanya bisa melihat gambar, tetapi juga memahami isinya. Dari mendeteksi kanker pada citra medis, mengenali wajah di bandara, hingga memandu mobil tanpa pengemudi, semua itu lahir dari integrasi pengolahan citra dengan Artificial Intelligence. Inilah bukti bahwa riset yang tampak abstrak di laboratorium pada akhirnya bisa memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Saat ini kita mengenal 2 paradigma besar. Yang pertama adalah computer vision, yang kedua adalah generative AI. Computer vision berfokus pada pemahaman, komputer membaca, mengenali, dan menganalisis gambar atau video. Generative AI berfokus pada kreasi. Komputer mampu menciptakan gambar, suara, atau video yang tampak nyata, padahal sebelumnya tidak ada. Keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Jika computer vision memberi pemahaman, maka generative AI memberi imajinasi. Generative AI kini menjadi fenomena besar. Kita bisa membuat potret seseorang yang tampak nyata, menciptakan suara yang persis seperti tokoh tertentu, bahkan memproduksi video hanya dengan deskripsi teks. Contoh di layar bagaimana wajah saya bisa direkayasa ulang hanya dengan menggunakan foto saya saja, meskipun itu hanya menggunakan ChatGPT dan tidak begitu mirip. Dan bagaimana dengan munculnya beberapa video deepfake seperti contoh di layar. Dan bagaimana dalam 1 bulan terakhir negara kita dihebohkan dengan munculnya video deepfake hasil rekayasa AI pada pejabat negara yang akhirnya menjadi salah satu penjuru demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Teknologi ini membuka peluang besar dalam pendidikan, seni, hiburan, hingga industri kreatif. Tetapi di saat yang sama ada tantangan serius, penyalahgunaan, berita palsu, dan juga persoalan etika. Disinilah bidang yang saya tekuni, pengolahan citra dan kriptografi, mendapat relevansi yang baru. Bagaimana kita bisa mengembangkan sistem yang kreatif, tetapi tetap aman, etis, dan juga bermanfaat bagi umat manusia. Kedepan, perkembangan generatif AI membuka peluang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Hadirnya multimodal generatif AI memungkinkan integrasi teks, citra, suara, dan video, sehingga aplikasinya semakin nyata dalam pendidikan, kesehatan, hingga industri kreatif.
Konsep bring your own AI memungkinkan institusi menyesuaikan teknologi sesuai kebutuhan, dan layanan digital yang diperkaya AI akan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. Misalnya, dalam pendidikan, AI mendukung pembelajaran yang adaptif. Dalam kesehatan, AI membantu diagnosis lebih cepat. Dan dalam riset, AI mempercepat analisis data kompleks serta penemuan ilmiah yang baru. Namun demikian, sebesar apapun kemampuannya, manusia tetap harus berada di pusat lingkaran kecerdasan buatan. Peran manusia sebagai pengarah dan penjamin etika menjadi syarat mutlak agar perkembangan AI selalu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan adalah amanah. Pengolahan citra digital dan kriptografi mungkin terdengar teknis, tapi sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Menjaga data, melestarikan budaya, memajukan teknologi kesehatan, hingga membuka peluang baru dalam kecerdasan buatan. Hari ini saya berdiri di sini bukan semata karena usaha saya sendiri, tapi karena dukungan begitu banyak pihak, serta Universitas Muhammadiyah Semarang yang menjadi rumah bagi saya untuk berkarya. Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun, menjadi bagian dari amal jariah kita dan membawa kemajuan bagi umat dan peradaban. Demikian pidato pengukuhan guru besar yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat beribadah, berkarya, dan semoga selalu bisa memberikan manfaat kepada sesama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak saya. Almarhumah Ibu Sri Lulut dan almarhum Bapak Haji Sastro Suratno, yang karena mereka berdua lah saya lahir dan bisa ada di dunia ini. Khususnya almarhumah ibu saya yang telah merawat, mendidik, membesarkan dan mengantarkan saya hingga menjadi seperti saat ini. Ayah saya meninggal saat saya kelas 4 SD dan ibu saya meninggal saat saya sedang S3. Semoga beliau berdua saat ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada istri saya Eko Yuniastuti dan anak sematawayang saya Nadia Himara Putri yang senantiasa sabar dan selalu menjadi pengerem saya di kala laju capaian dan keinginan saya yang kadang berjalan terlalu cepat. Ibu bapak mertua saya, Ibu Sarminah, dan almarhum Bapak Sutresno, terima kasih telah menjadi mertua yang sangat baik bagi saya. Adik saya Kolonel Anang Kresna Indra Kumara dan istri Retno Dwi Astuti serta ponakan saya Muhammad Ramdan Kresna Baskara. Selanjutnya, perkenankan saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan andil besar dalam perjalanan hidup saya hingga meraih guru besar hari ini. Yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan penilaian dan mengangkat saya sebagai profesor pada bidang ilmu pengolahan citra digital dan kriptografi di Unimus. Yang kedua, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah beserta jajaran yang telah melakukan evaluasi penilaian angka kredit saya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, BPH Unimus, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, Rektor Unimus, Profesor Dr. Masruki MPD, beserta para wakil rektor, atas segala fasilitas, upaya dan dukungan kepada saya, terlebih dalam proses pengusulan jabatan fungsional akademik guru besar. Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Akademik Unimus yang telah menyetujui dan mendukung usulan angka kredit saya, para pejabat struktural di Unimus, dekan dan wakil dekan,
Kepala Bidang Pengembangan SDM, beserta jajaran, seluruh Kaprodi, dosen, tendik, dan juga semua unit yang ada di Unimus. Bapak Profesor Agus Harjoko PSD yang telah rawuh selaku dosen pembimbing S3 saya di Ilmu Komputer UGM yang hari ini berkenan hadir dan duduk di podium. Ibu Prof. Sri Hartati PSD sebagai Ketua Umum Indosais dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif LAM Infocom. Bapak Arnas Agung Andar Asmara, Ketua KONI beserta teman-teman, Pak Heli, Pak Samsi, Pak Lili, Pak Ferry, dan teman-teman yang lain. Keluarga besar alumni STM Pembangunan Semarang, kami Tembang, ada Eyang Insinyur Bagiono Joko Sumbogo, Pak Edi Widarto, Pak Indartono, Mas Misno, Mas Gusfir, Mas Budi, Mbak Sulis, dan seluruh keluarga kami Tembang, Mas Sugeng, dan lain-lain. Profesor Dr. Muhammad Hadin dan Profesor Dr. Sri Artini yang merupakan dosen S1 saat kuliah, dan sahabat-sahabat saya, kolega saya, Prof. M. Wahyudi, BSI Jakarta, Prof. Henry, Sekjen Indosais Tangerang, Prof. Awis Soleha UNES, Prof. Kristoko UKSW, Prof. Indrianto UKSW, Prof. Sri Yulianto UKSW, Prof. Honorata Untak, Prof. Ketut Ismara UNY, Prof. Sri Sumartiningsih UNES, Prof. Slamet Supriyadi UMY, Prof. Jiwidiatmoko Unisbank, Dr. Sri Mulyana UGM, Dr. Arif Ridho, Direktur RSD Kendal, dan juga teman-teman saya di Unisbank, Bu Rektor, Bu Ellen, Bu Tristiana, Pak Aji, Bu Kendris, Bu Retno, Bu Agnes, Bu Wiwin, Pak Rohmani, dari Udinus, Pak Moses, Bu Jumi Polines, Bu Diah Palupi, teman-teman dari Unisula, Pak Abu Sarul, Pak Fosiin, dan Mas Bagus, serta Pak Danang dan Mas Febri dari APJI. Yang terakhir, terima kasih kepada keluarga besar Aptikom Pusat, keluarga besar Indosais Pusat, keluarga besar IFREL, keluarga besar APJI, KONI, dan juga kami Tembang. Segenap mitra, kolega, sahabat, dan teman baik serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mendoakan dan mendukung dalam pencapaian saya sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.